Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Jasmine Latif, MDH 40, kelompok 2, dari instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan unit kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Seruai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Sosial Facebook sebagai sarana diseminasi informasi di BPP Seruai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada coach saya yaitu Bapak Ferry May Hafnizal dan mentor saya yaitu Bapak Mustafa yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi ini. Rancangan aktualisasi saya dilatar belakangi oleh salah satu fungsi dari Balai Penyuluhan Pertanian atau disingkat BPP, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. Serta salah satu peran dari BPP yaitu sebagai pusat data dan informasi, di mana menyambung juga dari salah satu dari tugas penyuluh yaitu melakukan diseminasi informasi pertanian sesuai kebutuhan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat dan penyebaran informasi melalui internet yang cepat, media sosial dapat menjadi wadah yang tepat untuk diseminasi informasi. Namun pada kenyataannya, BPP Seruai belum memiliki media sosial resmi. Dampak dari belum adanya media sosial bagi instansi ialah terbatasan jangkauan informasi, keterlambatan penyebaran informasi, kekurangan interaksi dan partisipasi publik, peningkatan kesulitan dalam mengatasi misinformasi, dan keterbatasan dalam membangun citra positif. Sebelum saya akan membahas core isu yang saya angkat, saya akan menjelaskan mengenai unit tempat kerja saya yaitu BPP Seruai, di mana BPP Seruai merupakan sub-unit dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang. BPP Seruai merupakan tempat pertemuan dan koordinasi antara penyuluh serta pelaku utama dan pelaku usaha, berfungsi sebagai tempat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan Seruai. Berikut adalah kelima identifikasi isu yang saya dapatkan ketika di unit kerja saya. Yang pertama ialah kurang optimalnya penggunaan variasi media pada penyampaian materi penyuluhan pertanian, di mana penyuluh belum menggunakan variasi media dalam kegiatan penyuluhan, sehingga penyampaian materi kurang optimal. Yang kedua, belum adanya media sosial sebagai sarana diseminasi informasi di BPP Seruai, yang mana diseminasi informasi masih memiliki cakupan sedikit, sehingga informasi kegiatan serta edukasi belum menjangkau masyarakat luas. Yang ketiga, belum optimalnya sosialisasi asuransi usaha tani padi, yang mana masih ada petani yang belum mengetahui asuransi usaha tani padi, padahal asuransi tersebut memiliki peran penting dalam menjamin usaha tani. Yang keempat ialah belum optimalnya penerapan teknik seleksi benih pada tanaman padi, di mana masih ada petani yang belum menerapkan seleksi benih yang baik sehingga penyemaian pada padi belum maksimal. Dan yang terakhir ialah belum optimalnya penyuluhan budidaya padi menggunakan sistem Jejer Legowo, yang mana masih ada petani yang belum menerapkan sistem Jejer Legowo karena belum tahu cara kerja sistem Jejer Legowo tersebut. Ini diakibatkan karena minimnya penyuluhan. Sebelum menetapkan isu yang akan dipilih, dilakukan menentukan kriteria isu menggunakan teknik AKPK, yaitu A-nya merupakan aktual, K-nya merupakan khalayak, P problematik, dan kelayakan. Berdasarkan dari penentuan kriteria isu menggunakan teknik AKPK, didapat dua isu yang tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat ialah belum optimalnya penyuluhan budidaya padi menggunakan sistem Jejer Legowo, dan yang kedua belum optimalnya penerapan teknik seleksi benih. Lalu, ketiga isu yang memenuhi syarat dilakukan tapisan isu menggunakan teknik USG, di mana U ialah urgency, S seriousness, dan G growth. Setelah melakukan scoring, didapat bahwa peringkat pertama dimiliki oleh isu belum adanya media sosial sebagai sarana diseminasi informasi di BPP Seruai. Isu tersebut diperkuat dari beberapa bukti seperti di pada foto pertama, petani mengunjungi BPP Seruai untuk mengetahui program yang sedang berjalan.
karena tidak adanya media sosial yang menyediakan informasi tersebut. Yang kedua ialah pertemuan kelompok tani yang hanya dihadiri oleh beberapa anggota. Ini dikarenakan masih banyak anggota yang belum mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat kelompok tani berlangsung. Penyebab core issue kemudian diidentifikasi menggunakan diagram fishbone atau diagram tulang ikan, di mana fungsinya untuk mencari faktor penyebab yang menyebabkan isu tersebut terjadi. Di mana dari lingkungan terdapat faktor penyebab yaitu kebiasaan penyuluh yang hanya mendokumentasikan kegiatan penyuluhan seadanya dan budaya organisasi yang kurang adaptif dan dengan inovasi. Lalu di sistem yaitu penyebaran informasi masih skala kecil, yaitu dengan akun personal penyuluh. Lalu skill terdapat dua faktor penyebab yaitu kurangnya penguasaan iptek dan kurangnya ide menarik dalam pembuatan materi dan informasi. Lalu di supplier yaitu kurangnya kesadaran dan minat untuk membuat konten penyuluhan. Dampak dari core issue ini ialah kurang maksimalnya usaha BPP Seruai dalam meningkatkan minat, antusias, dan motivasi pada kegiatan yang dilaksanakan penyuluh. Kurangnya diseminasi informasi sehingga hanya sedikit masyarakat yang mengetahui program dan kegiatan yang sedang berjalan di BPP Seruai. Menimbulkan terjadinya keterlambatan penyebaran informasi, keterbatasan jangkauan informasi, kekurangan interaksi dan partisipasi masyarakat, dan keterbatasan dalam membangun citra positif. Lalu hasil dokumentasi, materi atau kegiatan yang diselenggarakan oleh BPP Seruai mudah terlupakan karena tidak adanya media yang dapat diakses kapan saja. Lalu penyuluh BPP Seruai kurang termotivasi untuk membuat dokumentasi kreatif karena tidak ada wadah resmi untuk mempublikasikannya. Gagasan pemecah isu yang tercetus dari core isu ialah pemanfaatan media sosial, yaitu Facebook, sebagai wadah diseminasi informasi BPP Seruai. Mengapa Facebook dipilih? Yang pertama, media sosial yang sering digunakan masyarakat Kecamatan Seruai. Lalu mudah dioperasikan, akses tidak berbayar, dan dapat berkomunikasi dua arah melalui kolom komentar atau pesan pribadi. Kegiatan aktualisasi ini dilewati dengan 6 kegiatan, di mana kegiatan yang pertama ialah koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi, yaitu menyampaikan ide dan meminta masukan kepada mentor mengenai rencana aktualisasi yang akan dilakukan. Kedua, meminta masukan dan saran untuk rencana publikasi konten bersama koordinator BPP Seruai dan rekan di unit kerja. Yang ketiga, meminta izin untuk melaksanakan aktualisasi, di mana kegiatan ini menyangkut pada substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua ialah pembentukan tim media sosial, di mana kegiatannya yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait pembentukan tim media sosial, membentuk koordinator dan tim pelaksana media sosial, dan yang ketiga membuat deskripsi tugas dari masing-masing anggota. Pada kegiatan ini, substansi yang berkaitan dengan mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Yang ketiga yaitu membuat rencana konten untuk bahan publikasi Facebook, di mana terdapat 7 tahapan kegiatan yaitu berkonsultasi dengan mentor terkait rencana konten untuk bahan publikasi, mengunduh peraturan tentang pemanfaatan media sosial bagi instansi pemerintah, mencari referensi akun media sosial dari beberapa instansi pemerintah yang dapat dijadikan contoh. Lalu yang keempat, berdiskusi dengan atasan dan rekan kerja terkait info terkini sebagai bahan konten publikasi dan koordinasi untuk menyesuaikan jam kegiatan BPP Seruai agar dapat diliput. Lalu membuat konten menggunakan aplikasi editing yang bersifat user-friendly bersama tim kerja. Yang keenam, rancangan publikasi konten, materi publikasi berupa foto, caption, dan link terkait bersama tim kerja. Dan yang ketujuh, membuat jadwal publikasi konten. Di mana pada kegiatan ini, substansi mata pelatihan yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan keempat yaitu pembuatan akun Facebook BPP Seruai dan publikasi konten, di mana tahapan kegiatannya ialah berkonsultasi dengan mentor terkait pembuatan akun Facebook BPP Seruai, membuat akun media sosial tersebut ke BPP Seruai, mengumpulkan seluruh informasi dan data yang dibutuhkan untuk melengkapi data pada Facebook, menata tampilan awal Facebook BPP Seruai,
dan melakukan publikasi konten ke Facebook PPP Seruan, di mana substansi mata pelatihan yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kelima yaitu melakukan sosialisasi akun Facebook BPP Seruan, di mana tahapan kegiatannya ialah berkonsultasi dengan mentor dan meminta masukan terkait sosialisasi akun Facebook BPP Seruan. Kedua, mensosialisasikan akun Facebook BPP Seruai pada sosial media yang dimiliki personil BPP Seruai, pertemuan kelompok tani, dan kepada setiap tamu yang berkunjung ke BPP Seruai. Lalu membuat poster pengenalan akun Facebook BPP Seruai untuk ditempelkan di papan informasi BPP Seruai. Terdapat beberapa substansi mata pelatihan yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif. Dan kegiatan yang keenam ialah monitor dan evaluasi akun Facebook BP Seruai, di mana tahapan kegiatannya ialah berkonsultasi dengan mentor terkait monitoring dan evaluasi dari akun Facebook BPP Seruai dan pembuatan kuesioner. Yang kedua, memonitor perkembangan akun Facebook BPP Seruai, melihat hasil interaksi seperti pengikut, likes, dan komentar terkait konten yang dipublikasikan, membuat kuesioner sebagai bahan evaluasi bagi peserta, membagikan kuesioner ke personil BPP Seruai, evaluasi hasil kuesioner, di mana terdapat beberapa substansi mata pelatihan yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Berikut ialah rencana dari jadwal kegiatan aktualisasi. Sekian pemaparan dari rancangan aktualisasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.